Hai Sobat Desa semua, kali ini kita Merdesa ID coba untuk membahas tentang tugas kasih kesejahteraan di desa, di mana sebagian besar sama dengan tugas yang dahulu diemban oleh KAUR Pembangunan. Hal ini berdasarkan pada apa yang tertuang dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa. Tugas kasih kesejahteraan sebagai pelaksana operasional seperti yang tertuang dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015 pasal 9 ayat 3 huruf B, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa memiliki tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan. 2. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan. 3. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan. 4. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang budaya. 5. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang ekonomi. 6. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang politik. 7. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang lingkungan hidup. 8. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang pemberdayaan keluarga. 9. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang pemuda. 10. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang olahraga. Dan 11. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang Karang Taruna. Jika kita amati dari tugasnya di atas, maka kemungkinan besar apa yang menjadi tugas KAUR Pembangunan terdahulu sekarang menjadi tanggung jawab atau kewenangan Kasih-Kesra. Menurut Sobat Desa gimana? Yang kedua, tugas kasih kesejahteraan sebagai pelaksana PPKD. Jika kita lihat dari tugasnya sebagai pelaksana PPKD seperti yang tertuang dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 6 ayat 4, maka tugas kasih kesejahteraan adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. 5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Lalu, jika kita lihat lagi secara spesifik, menurut bidang yang ditangani di APBD, seperti apa yang tertuang dalam angka 2 pasal 6 ayat 4 Permendagri nomor 20 tahun 2018, kasih kesejahteraan desa mempunyai tugas kurang lebih sebagai berikut. 1. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengadaan sarana atau prasarana PAUD atau TK atau TPA atau TKA atau TPQ atau madrasah non-formal milik desa. 2. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana prasarana perpustakaan atau taman baca desa atau sanggar belajar milik desa. 3. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengadaan sarana atau prasarana posyandu atau polindes atau PKD. 4. Pemeliharaan jalan desa. 5. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman atau gang. 6. Pemeliharaan jalan usaha tani. 7. Pemeliharaan jembatan milik desa. 8. Pemeliharaan prasarana jalan desa. 9. Pemeliharaan gedung atau prasarana balai desa atau balai kemasyarakatan. 10. Pemeliharaan pemakaman milik desa atau situs bersejarah milik desa atau petilasan milik desa. 11. Pemeliharaan embung milik desa. 12. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jalan desa. 13. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jalan lingkungan permukiman atau gang. 14. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jalan usaha tani. 15. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jembatan milik desa. 16. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan prasarana jalan desa seperti gorong-gorong, selokan, kulvert, drainase, dan prasarana jalan lainnya. 17. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan balai desa atau balai kemasyarakatan. 18. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan pemakaman milik desa atau situs bersejarah milik desa atau petilasan. 19. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan embung desa.
20. Dukungan pelaksanaan program pembangunan atau rehab rumah tidak layak huni. 21. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sumur resapan. 22. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sumber air bersih milik desa. 23. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga. 24. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sanitasi permukiman. 25. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan fasilitas jamban umum atau MCK umum. 26. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa atau permukiman. 27. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sistem pembuangan air limbah. 28. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan taman atau taman bermain anak milik desa. 29. Pengelolaan hutan milik desa. 30. Pengelolaan lingkungan hidup desa. 31. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa. 32. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa. 33. Pengembangan pariwisata tingkat desa. 34. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa. 35. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan atau rumah adat atau keagamaan milik desa. 36. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa. 37. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan karamba atau kolam perikanan darat milik desa. 38. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan pelabuhan perikanan sungai atau kecil milik desa. 39. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa. 40. Pemeliharaan saluran irigasi tersier atau sederhana. Dan 41. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan pasar desa atau kios milik desa. Itulah sedikit penjelasan mengenai tugas pokok Kasih Kesejahteraan.